Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar cryptocurrency ya. Dan kita bahas di sini adalah tentang XRP dan sedikit tentang BNB ya, Binance Coin. Dan pertama kita lihat Bitcoin dulu ya. Bitcoin sudah ada tanda-tanda kenaikan. Mungkin ada pengaruh dari tweetan Elon Musk 2 hari yang lalu ya, tentang you can now buy a Tesla with Bitcoin, dan berita ini sampai ke Indonesia ya. Kini beli Tesla sudah bisa pakai Bitcoin katanya, walaupun agak telat nih sebenarnya infonya. Tapi tidak masalah ya, dan itu sudah membuat perubahan harga pada Bitcoin tentunya ya. Dan beberapa juga mungkin ada sentimen lain dari berita-berita lain ya, ngaruh dari akhir kuartal pertama gitu. Karena itu adalah merupakan sentimen bagi harga cryptocurrency ya. Dan kita sudah menjelang di akhir ya, akhir kuartal pertama, dan tentu saja membuat sebuah penurunan yang berat ya sebenarnya pada akhir ini gitu. Dan tapi ternyata gitu ya, ada terjadi kenaikan di hari ini dimulai tadi pagi gitu ya. Kita lihat di sini hijau royo ya, mendominasi Indodax itu dari segi volume dalam 24 jam. FIDX ini sangat lucu juga gitu. Karena dia berada di ranking 2000 ya, dan terjadi kenaikan hampir 500% hari ini gitu. Sehingga ini membuat sebuah panik buying gitu, dan terjadi gunting-menggunting, dan terjadilah korban. Sehingga sekarang kenaikan yang 500% tinggal 290%. Dan kita perhatikan Bitcoin memang sudah menunjukkan tanda-tandanya lagi ya. Kalau di Indodax sudah di 800-an juta ya, sementara di global harganya masih 797. Kemungkinan akan sama harganya cepat atau lambat. Sementara untuk dominasinya sudah juga mencapai kenaikan ya 59%, yang tadinya 56%. Dan di tengah-tengah hijau royo ini ada satu hal yang menarik saya mau bahas di sini, yaitu tentang XRP, di mana XRP sudah terjadi kenaikan 5% ya, menjadi 8.200-an. Dan video sebelum ini saya bahas juga tentang XRP ya. Pada waktu itu saya menyarankan Anda untuk buy, dan saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang sudah take profit saat ini ataupun sudah hijau ya, sudah untung begitu. Dan saya bahas waktu itu adalah di harga 7.400 atau 7.500 ya, kalau tidak salah di seputar sini. Jadi ini adalah yang mempengaruhi, seperti saya bilang kemarin, adalah banyak tuntutan dari para XRP Army untuk ngerelis kembali ini XRP di exchange di Amerika sana gitu ya. Dan di hari ini ada berita juga ya bahwa sudah rilis pada salah satu exchange. Nah, dialah yang pertama. This is the first exchange that will release XRP. Di sini kita lihat ya, exchange yang merilisnya itu adalah Likee. Namanya agak sulit membacanya. Mungkin ini bahasa Indian kali ya. A cryptocurrency exchange based on of Swiss. If the first exchange that has decided to release XRP. Jadi exchange Likee inilah yang merilis pertama kali nih sekarang. Tadinya kan dia mendelisting si XRP ini di 18 Januari ya. Nanti dirilis lagi oleh Likee ya sebagai exchange yang tadinya juga mendelisting, dan dia yang pertama sekarang merilisnya. Di sini dia juga berkata ya, kami sangat bersemangat dan sangat senang gitu untuk merilis XRP ya, sebagai jembatan gap antara keuangan tradisional dan keuangan dunia baru gitu ya. New World of Blockchain is our mantra gitu. Jadi mantra dia nih sekarang tentang blockchain gitu. XRP is foundational to achieving this goal. It is a milestone that regulation allow us to release a big step forward untuk kembali mencapai sebuah kemajuan yang besar gitu. Dan tentu saja ya, ini akan menambah volume XRP ya. Dan kita lihat memang seperti itu, terjadi kenaikan pada XRP sehingga sekarang di 8.273. Bagi Anda yang merasa ketinggalan, bagaimana nih? Ya masuk aja. Memang cukup spekulatif ya, saya bilang masuk sekarang ya. Karena sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tapi seperti yang saya bilang di video sebelumnya juga, XRP ini memang cocok untuk jangka panjang. Nah, target Anda itu untuk spekulasi itu ada di bulan 8 Agustus nanti. Ya, kita semua berharap ya XRP bisa menang atau Ripple Labs bisa menang di persidangan dengan SEC gitu ya.
Dan kita berharap ya Ripple Labs bisa menjadi pemenang di persidangan dengan SEC di Agustus nanti. Semoga saja menjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi Anda yang hold XRP ya. Itulah untuk XRP ya. Kalau kita lihat dari berita terkininya ya tentang rilis XRP, this is the first exchange. Jadi kemungkinan besar ada ikutan juga gitu, latah ya bisa kita bilang ya, exchange-exchange lain untuk ikut merilis kembali XRP. Dan itu tidak menutup kemungkinan, karena para exchange juga kan punya otak ya pastinya ya. Loh ini orang kok berani ya rilis XRP gitu. Dan tentu saja akan mereka pelajarin apa yang seperti dikatakan oleh Hakim Ned Byrne kalau nggak salah namanya ya, yang mengatakan XRP adalah mata uang dan bukan security atau sekuritas gitu. Dan itu mempengaruhi beberapa pemimpin-pemimpin atau CEO exchange yang ada di muka bumi ini. Dan kita lihat juga sudah sampai ke negara-negara berkembang ya berita itu. Mungkin di negara-negara lain juga ya seperti Malaysia, Vietnam, Thailand gitu ya pasti sudah tersebar berita tentang pengaruh dari Bitcoin juga gitu ya. Dan tentu saja ya kenaikan Bitcoin hari ini akan membuat kenaikan yang signifikan bagi koin-koin lainnya gitu. Sehingga akan terjadi lonjakan yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat ini ya. Para altcoin sudah mulai bertaring nih. Tapi untuk VDIX ini ATT gitu ya saya tidak ada bermain di sini ya karena saya terlalu karena saya melihat ranking ya selalu ya. Mungkin saya salah juga, mungkin secara prinsip dengan Anda berbeda gitu ya. Tapi saya memang agak meragukan dengan koin-koin di atas ranking 1000-an gitu, ranking 2000-an gitu. Saya agak ragu gitu. Terlalu spekulatif dan menurut saya unpredictable gitu ya untuk menganalisanya apa yang harus dilakukan buy, sell atau hold gitu ya. Itulah sekilas kondisi pasar ya, dan kita sedikit melihat tentang BNB. Yang kita lihat nih sering terjadi penurunan, naik turun, dan arahnya selalu menuju penurunan nih seolah-olah. Tapi jangan khawatir ya, di sini saya buat batasan ya, bahwa harga terendah dari BNB ini hanya sanggup di sini, sampai koin itu akan dibakar. Dan bagi Anda yang mungkin sudah nyangkut di harga 4 juta, 3,9 gitu ya, tidak perlu khawatir. Dan kalaupun terjadi penurunan lagi di harga 3,5, Anda buy lagi aja. BNB ini sangat bagus dan terjadi penurunan seperti ini, Anda tidak perlu khawatir. Anda beli di 4,5 juta juga tidak masalah kalau BNB ini akan tercapai ke sana begitu. Karena kita tahu BNB ini mempunyai konsep yang sangat bagus ya, dan dia juga bersahabat dengan DeFi, NFT, dan perkembangan-perkembangan blockchain di masa kini gitu. Dan terbukti juga memang ya dia juga berada di ranking 4, 3 begitu aja. Musuhnya cuma ada Cardano dan Tether ya. Kalau Tether kan kita tahu ya keuangan dunia yang untuk transaksi ya. Tentu saja dia selalu volumenya besar gitu. Jadi yang lalu kan saya bilang juga untuk BNB terjadi ciri-ciri downtrend ya. Tapi dia mempunyai downtrend yang teratur gitu. Dan tidak mampu menembus di support 3,5 juta. Jadi bisa saya katakan seperti video yang lalu, ini adalah sideways sebenarnya. Dia hanya menunggu waktu aja gitu. Karena kita tahu ya, beberapa pergerakan grafik ini juga memang selalu dikendalikan oleh para big boy ataupun bandar keuangan yang sangat besar gitu ya. Dan itu tentu saja mereka tidak sanggup ngedamnya lebih jauh. Karena begitu banyaknya juga fanatis BNB ini, udah sama kayak XRP Army, jangan-jangan nanti BNB Army juga ada gitu. Saya tidak tahu, mungkin sudah ada ya. Karena saya ada meng-follow Telegram juga untuk Binance English kalau salah ya, soalnya dia centang biru dan dia mempunyai follower 200.000 member. Mungkin itu salah satu komunitas BNB juga ya. Itu untuk English saja ya, belum lagi yang lain-lain, negara lain. Mungkin di Indonesia juga ada grup-grup itu. Inilah sekilas untuk BNB dan semoga bisa jadi pertimbangan untuk Anda ya untuk masuk entry ke BNB. Mungkin sudah terlambat ya. Kemarin-kemarin itu kalau saya bilang kalau udah turun di 3,5 atau di bawah 3,6 ya hajar aja, borong aja gitu. Kalau untuk BNB ini ya memang dia berprospek sama seperti XRP. Cuman XRP ini kan karena ada masalah kendala dengan SEC dia ledakannya agak lambat, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda gitu.
Dan kita lihat Bitcoin juga ya. Kalau tadi ada saya baca komen juga ya, ini Bitcoin akankah terjadi penurunan yang tajam lagi seperti tahun-tahun yang lalu? Mungkin maksud dia di tahun 2017 atau di tahun-tahun yang lalu ya. Kalau saya lihat informasi ya dari secara global yang saya jangkau ya, tidak ada gitu tampaknya penurunan seperti tahun-tahun yang lalu. Sementara tahun yang lalu itu selalu ada isu tentang bubble price. Jadi harganya itu bisa pecah tiba-tiba gitu dan terjadi anjlok yang sangat dahsyat sekali gitu. Sementara ini saya lihat tidak ada. Biasanya itu kalau ada isu seperti hal yang mengerikan itu biasanya sudah ada tanda-tanda informasinya. Banyak orang itu kan suka memberikan informasi yang sebenarnya gitu ya, seperti Wikileaks gitu ya, mungkin yang suka membocorkan beberapa berita dan itu bisa benar terjadi. Sementara untuk Bitcoin ini tidak ada tanda-tanda seperti itu dan tidak ada isu tentang bubble price gitu. Karena kita lihat juga perkembangan Bitcoin ini sangat luar biasa ya dan didukung oleh para bandar raksasa di dunia ini, salah satunya Tesla gitu. Dan para cukong lainnya juga seperti Grayscale juga ya. Itu membuat sebuah keyakinan dan sebuah trust kepada Bitcoin ini sehingga harganya bisa terus melonjak. Ya, itulah sekilas ya untuk perkembangan dari cryptocurrency hari ini. Dan bagi Anda yang bertanya bagaimana XRP, BNB, silakan entry aja sekarang. Jangan takut. Walaupun ini sudah terjadi kenaikan ya, karena dari kemarin sih saya sudah bilang masuk gitu. Tapi ini sudah terjadi kenaikan, ya ya sudah. Kalau BNB mungkin Anda sudah memiliki ya di harga 3,8 gitu ya. Pada umumnya saya lihat volumenya banyak di situ dan 3,9 dan 4 juta gitu ya. Saya lihat ada di sini beberapa yang memegangnya gitu ya, ngeholdnya karena saya lihat dari candlenya sangat panjang gitu ya. Dan itu jangan khawatir aja gitu. Jadi mungkin di batas 3,7 juta ini adalah kesempatan terakhir untuk Anda untuk buy. Kalau di 38 mungkin Anda sudah entry. Ya, itulah sekilas untuk informasi yang saya sampaikan dan kita lihat juga Twitter si Jet ya, Changpeng Zhao. Ya, dia juga selalu optimis ya dan selalu memberikan sedikit motivasi dan didikan-didikan kecil gitu. Seperti ini ya, yang sering saya bilang juga gitu ya. If you don't know what risk management means, like action you need to do, don't trade. Jadi kalau Anda tidak bisa manajemen risk gitu ya, manajemen money juga gitu ya, Anda jangan trading. Saya bilang selalu beli bertahap gitu ya, jangan all in. Itu adalah salah satu risk management. Kalau Anda sudah merasa sangat buruk dan memiliki tanda-tanda kerugian, Anda cut loss. Itu melakukan cut loss saya tahu banyak orang tidak mampu. Tapi Anda bisa melakukan cut loss ketika Anda mendapatkan informasi yang sangat akurat gitu ya. Dan Anda bisa cut loss untuk menutupi kerugian Anda gitu. Tapi bisa juga dengan cara averaging down untuk buy kembali di harga bawah melawan atau menyelamatkan dana Anda yang ada di atas. Hal-hal inilah yang perlu kita pelajari bagi para trading ya. Dan untuk investor yang ataupun jangka panjang, ya saya bilang tadi, entry aja. Tidak ada masalah kalau investor. Karena kan Anda bukan all in kalau investor. Anda punya uang 1 juta nih. Hari ini, di bulan ini, Anda beli aja sekarang BNB 1 juta. Atau Bitcoin 1 juta. Jadi kalau investor itu arahnya lebih ke arah koin-koin 10 besar. Seperti yang biasa saya bilang. Kalau koin-koin seperti VDX gitu ya, jangan coba invest di situ. Dan saya beberapa juga baca komentar di beberapa channel lain gitu ya. Ataupun di channel saya juga, BTT bisa sampai $1 nggak? Om katanya. Aduh, saya juga. Dan kita lihat juga BTT ranking berapa gitu ya. Berbeda kalau tentang Dogecoin. Dogecoin kan selama ini ada FOMO ya. Mungkin ada orang berpikir bisa nyampe $1 begitu ya. Ya, kenapa bisa ada prediksi seperti itu, Dogecoin $1? Karena ada backingnya, yaitu Elon Musk. Ya bisa saja terjadi. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk trading, investasi, dan untuk menunggu pump gitu ya. Atau biasanya kalau pump ini kan sifatnya middle term, jadi jangka menengah gitu untuk investasinya. Dan itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan bisa untuk mencapai sebuah keuntungan bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan informasi lainnya daripada keluarga dan teman-teman terbaik Anda. Di akhir kata, saya ucapkan salam profit.